Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kualitas kesehatan yang baru. Bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita sudah ada di hari terakhir lagi minggu ini. Dan kita boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh datang karena perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita boleh datang karena darah Yesus yang memutuskan kita, melayakkan kita menghampiri tahta kasih karunia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat Yesus yang kau beri bagi kami. Yesus, terima kasih kau mati bagi kami. Kau mencurahkan darahmu menebus hidup kami, melayakkan kami ada dalam hadirat Bapa sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memimpin menuntun kami sampai hari ini pada seluruh kebenaran firman-Mu. Sungguh kami bersyukur, kami menyembah. Masuk ruang aku dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Tadi berkata, masuk ruang aku dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, selama-lamanya. Masuk ruang aku dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu. Amin, haleluya. Ku sembahmu.
kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Sekali katakan ku menyembah-Mu. Di depan. Kiriman. Kau sangat baik. Tidak ada yang lain selain Engkau yang begitu mengasihi kami. Kau yang terbaik bagi kami. Hidup kami. Kau selamatkan jiwa kami. Darah-Mu yang mahal, layakan kami, memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu, milik pusaka-Mu. Dan Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau pagari kami dengan kasih setia-Mu. Engkau lingkupi kami dengan kasih-Mu. Kau
menaungi dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Tiada yang seperti Tuhan, tiada yang lain. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Yang seperti-Mu, tiada yang lain. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain hanya Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur padamu. Sebab Engkau Bapa yang baik. Tidak ada Bapa yang lain seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya
kepadamu kami percaya. Kepadamu kami mau setia. Sebab Engkau lebih dari segalanya, Engkau lebih dari apapun, Engkau lebih dari siapapun bagi kami. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sekali lagi panggil dia, Abba Bapa.
Kami bersyukur Engkau mengasihi kami, Engkau buktikan kasih-Mu. Engkau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Biarlah kami terus menjadi anak yang menyukakan hati-Mu, yang berkenan kepada-Mu. Karena kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, yaitu melakukan firman-Mu. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya akan firman-Mu, dan kami melakukannya dengan setia dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya, puji Tuhan, hari ini udah Sabtu. Nggak terasa kita udah masuk di bulan Agustus. Bentar lagi kita akan rayain Natal lagi. Cepat sekali ngehitung waktu. Hari ini kita akan masuk ke ulangan 5 ya, betul ya. Tanggal 5 di bagian ulangan 5. Ini tentang ke-10 firman yang sesuai dengan judulnya. Sebenarnya ini akan buat kita refresh kembali aja. Refresh tentang apa? Mungkin teman-teman yang di sini dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Malah nggak tahu deh, Pak Simon udah mulai dari anak-anak apa enggak? Udah pernah sekolah minggu apa enggak dari kita? Kalau dari aku kecil kan disuruh hafalin tuh ke 10 apa namanya perintah. Nanti aku mau tanya Pak Simon gitu ya.
mau kerjain orang tua lagi. Udah sembuh mau kerjain dia. Maaf Pak Simon. Kalau nggak ganggu Pak Simon nggak bisa. Mumpung aja. Oke, kita akan refresh kembali untuk mengingat apa sih isi dari 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan juga bukan kepada bangsa Israel, tapi juga mengingatkan kepada kita supaya kita juga mengerti perintah-perintah apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalankan. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajari dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian kita, tetapi dengan kita. Jadi ditekankan dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu, hukum Taurat ini mulai dibicarakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di bawah air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu, Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini juga menjadi dasar aku melihat banyak sekali kita intinya tuh akan lihat juga banyak penyembah berhala yang memang seperti Buddha lah apa yang dengan jelas aja untuk kita kasihan kalau di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mereka mereka menyembah ini bukan memang menyembah atau artinya menyembah di luar daripada Tuhan. Kita itu besar sekali resikonya. Risikonya itu sangat besar sekali yang harus disadari. Kalau kita membiarkan mereka itu, ini menjadi bagian yang akan menjadi risiko bagi orang-orang yang menyembah berhala. Nah, di sini dilanjutkan lagi. Apa? Di sini dikatakan bahwa Allah yang pencemburu yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kemudian ada lagi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mungkin kalau aku melihat ini lebih cenderung kita sedikit-sedikit latah ya, ya yang kita suka latah sekali meremehkan Tuhan, oh lo gitu mungkin ya dalam hal-hal kayak gitu. Jadi kita betul-betul menghargai nama Tuhan di pada waktunya, di pada tempatnya. Sehingga nama yang dikatakan nama itu sendiri kita mampu menghargai dengan sungguh-sungguh. Kita lanjutin lagi, tetapi ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebab Tuhan Allahmu memerintah engkau merayakan hari Sabat. Ya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita beramai-ramai untuk ingat kembali kalau kita saat ini belum ingat orang tua dengan baik, masih suka merasa kita lebih benar dan boleh berhak untuk lawan. Di sini Tuhan sudah ingetin kembali dari 10 ini ternyata menjadi bagian 10 hukum. Dan Tuhan juga bagian dari perintahnya di sini juga Tuhan sudah malah memberikan janjinya di dalam hukumnya ini, bahwa akan memberikan lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan. Kemudian lanjut, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaatmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan. Dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semua pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala suku dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan, kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Ini benar-benar aku ini kalau cerita ini bagian ini aku paling seru sebenarnya. Jadi bangsa Israel boleh merasakan apa sih yang secara fisiknya Allah kita, pencipta kita, lewat suaranya, kemudian di tengah-tengah api mereka mampu lihat. Jadi apa ya menjadi rasa takut, rasa ingin tahu, rasa gemetar, rasa hormat, rasa apa, semua perasaan itu mereka bisa rasain karena secara fisiknya mereka merasakan gitu loh. Jadi saya suka dan saya kalau berada di tengah-tengah itu apa sih kenapa mereka punya perasaan seperti itu. Jadi kalau waktu baca kadang-kadang mereka mereka kenapa bisa ngomong kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi ini kata-katanya memperlihatkan kepada kita kemuliaan, kebesarannya dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api pada hari ini telah kami lihat. Loh, bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar itu akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan, Allah kita, kami akan mati. Jadi mereka di dalam waktu mereka dengar, jadi di dalam kondisi waktu mereka dengar, mereka ada rasa takut. Habis ini apa yang akan terjadi? Habis ini apa yang akan terjadi? Karena kalau Tuhan memperlihatkan diri adalah kematian yang terjadi. Karena betapa sucinya Tuhan, sekali lagi kita udah sering dengar itu, bahwa betapa sucinya Tuhan dan betapa berdosanya kita tidak akan memampukan uh, manusia berhadapan dengan Allah yang suci itu. Tetap akan mati. Tetapi pada hari itu, pada hari-hari di mana kalau Tuhan memperlihatkan kepada bangsa Israel yang saat itu, di dalam ulangan itu terjadi, tidak ada kematian yang terjadi. Tapi mereka sudah takut karena punya image yang kuat terhadap Allah yang begitu besar. Image yang kuat terhadap Allah yang begitu suci. Dan kesadaran yang penuh bagi bangsa Israel juga tahu bahwa adalah kita dalam manusia yang sangat berdosa, nggak akan mampu menghadapi Allah yang maha suci itu. Ini di bagian ini mereka menyadari sesadar-sadarnya siapa mereka. Sehingga mereka mendengar lebih lama lagi mereka akan mati. Jadi kalau kita menganggap sepertinya saat ini kalau 10 hukum atau bagian-bagian kita seringkali langgar, sehingga kita nggak lakukan, kita nggak sedikit pun nggak ada rasa bahwa lebih lama lagi dengan suara Tuhan pun nggak apa-apa sepertinya. Lebih apa lagi nggak rasa nggak apa-apa yang nggak akan terjadi dalam hidup kita. Pada bangsa Israel pada saat itu memang adalah kematian langsung secara fisik bahwa mereka akan mengalami kematian. Tapi bangsa Israel pada saat itu punya kesadaran bahwa mereka akan mati ketika menghadapi kalau mereka salah. Mereka menghadapi Allah yang maha. Jadi rasa takut itu yang saya feel kan gitu. Begitunya kan mereka menghadap Allah yang begitu maha suci. Jadi sebab kita lanjutkan lagi. Sebab manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup
yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami, tapi tetap hidup. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakannya kepada kami, segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Jadi mereka bisa mempunyai kesadaran bahwa kami akan dengar. Ya, 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 kami akan dengar. Ya, ya, kami akan melakukan. Jadi di sini waktu mereka, sehingga mereka punya kesadaran. Muncul langsung dan mereka respon dengan yang mengatakan, iya, iya, kami akan dengar dan kami akan lakukan. Nah, ayat ke-28, ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini, yang dikatakan mereka kepadaku. Segala yang dikatakan itu baik. Nah, segala yang dikatakan itu baik. Kiranya, ayat ini yang dikatakan apa yang Tuhan perjelas kepada hari ini yang aku dapatkan. Kiranya hati mereka selalu begitu. Selalu begitu. Kiranya hati mereka Tuhan mau selalu begitu ya. Takutnya seperti itu ya. Sehingga mereka takut dengan aku. Artinya selalu supaya takut dengan aku. Dan mereka mau mendengar dan mereka lakukan. Makanya ini kata Tuhan sendiri loh di ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku. Dengan cara seperti itu pun oke. Dengan takut tahu mengerti siapa Tuhan itu, jadi kita baru sadar kita takut. Yakni takut akan daku, berpegang segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan mengatakan, ayo takut sama aku, oke. Ayo pegang perintahku. Kamu kemudian Tuhan lanjutkan lagi bahwa selanjutnya aku ada janjiku bagimu loh. Jadi takut akan aku, ikut perintahku, ada janji loh kepadamu, yaitu supaya baik keadaanmu dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ayat 30, pergilah katakan kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu, segenap perintah yaitu ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ini seringkali Pak Heri sudah sering jelaskan. Beberapa hari ini terus memperjelaskan kepada kita, dan saya juga mendapatkan banyak sekali kata-kata itu yang Pak Heri ulang dan ulang beberapa hari ini. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, seperti lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Satu hal yang saya lihat pada masa itu, keuntungan mereka adalah mereka bisa begitu dekatnya fisik Allah yang pencipta kita, boleh berbicara dengan mereka secara langsung walaupun lewat Musa, dan sesaat mereka bisa melihat dan mendengar suara Tuhan. Tetapi kita yang pada saat ini lebih lagi gitu loh. Karena Tuhan sebenarnya sudah menaruhkan kepada kita sebenarnya kemampuan kita yang lemah dengan daging. Tuhan mempersiapkan yaitu Roh Kudus. Roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati untuk terus nolong kita. Karena kecenderungan kita memang yang terus dikatakan daging itu lemah, roh itu kuat. Tapi Tuhan Allah yang sama, Tuhan Allah bangsa Israel dan Tuhan Allah yang juga udah mati di atas kayu salib. Roh Kudus yang memberikan kita untuk mampu menjalani. Sesungguhnya kalau kita nggak ada Roh Kudus, memang bisa menjadi sempurna melakukan hukum Taurat itu rasanya sangat sulit sekali. Tapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus dan kita dekat dengan Tuhan, kita percaya bahwa kita akan mampu melakukan, dan melakukannya itu karena mempunyai cinta kita semakin dalam sama Tuhan. Jadi itu yang aku dapatin. Satu hal yang mungkin sedikit, satu kesaksian kesaksian seseorang dari waktu saya lagi bermasalah, dari hal yang Tuhan jadikan baik dari masalah saya beberapa waktu ini adalah saya boleh mengerti lebih tahu lagi saudara saya sendiri
bahwa dia juga terjebak dengan dirinya sendiri yang akan lari dari Tuhan, mau lari daripada kekristenan, mau pindah kepada agama yang lain gitu loh. Satu hal yang dia rasakan, dia ingin dia ingin pindah ke ajaran yang lain karena bagi dia betapa sulitnya menjadi orang Kristen. Justru dia rasa seperti itu. Betapa sulitnya menjadi orang Kristen. Sepertinya kalau di perjanjian lama kita salah, kita akan mendapatkan satu hukuman. Kita salah, kita akan dapat hukuman. Kita salah, kita akan dapat hukuman. Dia lupa bahwa kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan adalah Bapa kita, bahwa sebenarnya sesungguhnya di dalam Tuhan ada pengampunan dan tidak ada penghakiman lagi. Di dalam Tuhan ada pengampunan dan tidak ada penghakiman lagi. Jadi saat itu saya mengingatkan, karena dia rasa kalau minggu ya saya bisa ke gereja, tapi saya pulang rasanya saya sulit lagi untuk bisa melakukan banyak perintah Tuhan yang dirasakan dia nggak akan sanggup. Dia rasa masih kepada karyawan dia masih sangat kasar dan dia masih sangat dan segala macam. Hal-hal seperti itu, kecewaan dan banyak hal yang membuat dia untuk melangkah lebih mudah mengikuti ajaran yang lain, lebih masuk akal. Jadi hal tugas ini sebagai tugas saya juga. Memang selama ini saya juga nggak ngerti dan saya juga nggak tahu. Menjadi bagian doa saya sekarang setiap hari untuk minta kemurahan hati Tuhan, minta belas kasihan Tuhan sekali lagi. Supaya Tuhan mengampuni karena betapa lebih resiko kalau kita berpindah kepada yang lain. Gitu loh. Jadi hal yang sulit kadang-kadang kita rasakan adalah melakukan perintah Tuhan. Tetapi ketika memang ada Roh Kudus yang kita fungsikan, kita akan mampu. Kalaupun salah, dan seperti saya masa-masa yang kemarin ada salah, ternyata tidak menambah jadi guilty feeling, tapi hanya berani menghadap Tuhan kalau salah. Dan menghadap Tuhan meminta pengampunan. Karena saya punya satu iman bahwa di dalam Tuhan aku nggak dihakimi, tapi aku meminta pengampunan daripada Tuhan. Tidak meminta Tuhan memperkenan aku kembali, meminta Tuhan mengasihani aku, meminta Tuhan, dan dari situ akan Tuhan membukakan banyak hal yang indah supaya kita mampu kembali melakukan bagian-bagian kita yang salah perbaiki. Apapun hadapi. Walaupun itu sulit, Tuhan tetap akan kembali menyertai. Itu yang saya dapetin. Terima kasih Pak Heri, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Untuk hari ini kita belajar dan diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Bicara tentang 10 perintah dan berkali-kali saya katakan hukum Taurat Yesus tidak pernah meniadakan, dan di dalam hukum Taurat ada 3 hal yang mendasar, yaitu 10 perintah yang hari ini Tuhan ingatkan, dan 10 perintah ini sudah diramu oleh Yesus menjadi hukum yang utama, yang pertama dan yang kedua, yaitu hukum yang pertama sampai keempat itu mewakili hukum utama. Yang pertama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Nah, perintah yang kelima sampai ke-10 itu diramu di dalam hukum yang utama yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, terus kalau hukum sipil, kita sekarang dalam penggenapannya adalah hukum kerajaan Allah, hukum kasih. Dan kalau hukum seremonial bicara tentang korban persembahan lembu yang disembelih, domba yang disembelih. Nah, sudah digenapi oleh korban Yesus di kayu salib. Dan sekali lagi, di dalam perjanjian baru sebenarnya kita semua tetap melakukan hukum Taurat, tapi di dalam Kristus semuanya. Nah, terus ada hal yang menarik yang seperti Ibu Dorcas tadi sampaikan. Ya, selama ini kan kita tahu kita yang berharap kepada Tuhan. Tapi dari kalimat yang Tuhan sampaikan kepada Musa, itulah harapan Tuhan kepada kita. Dan saya berdoa
harapan Tuhan itu kita penuhi. Ya, yaitu apa? Kiranya hati kita selalu berpaut kepada Tuhan, takut akan Tuhan, berpegang teguh pada perintahnya. Dan semalam kita sudah diingatkan oleh sharing Pak Ahyong di doa korporat, perintah Tuhan itu nggak ada yang berat Bapak Ibu. Perintah Tuhan itu nggak ada yang jauh tempatnya. Sekarang sudah di tangan kita, dan terlebih lagi seperti firman Tuhan, itu sudah di dalam mulut kita, dalam hati kita. Yang sering kali membuat kita merasa berat untuk melakukan firman, itu bukan karena kita nggak bisa melakukan firman itu, tapi kita nggak mau. Selama kita masih mau hidup mengikuti keinginan daging, maka keinginan daging selalu akan bertentangan dengan keinginan hati Tuhan. Sebenarnya tidak ada firman Tuhan yang berat, nggak ada firman Tuhan yang sulit. Nggak mungkinlah Tuhan memberikan firman yang berat dan sulit. Masalahnya kita aja yang nggak mau. Nah, apalagi seperti apa yang Bu Caca bilang tadi, wah kayaknya nggak sanggup aku jadi orang Kristen. Tuh, justru di Kristen itulah yang paling gampang menurut saya, paling ringan. Emangnya di kepercayaan lain boleh bebas melakukan suka-suka. Nah, inilah konsep manusia. Ketika dia beragama kepada Tuhan, dia yang mau ngatur Tuhan. Seperti yang hari-hari ini saya sedang ajar ke setiap kelompok-kelompok yang saya bina. Umumnya manusia itu kalau urusan dengan Tuhan itu selalu masalahnya yang dibawa. Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati anakku, Tuhan tolong masalahku, Tuhan. Padahal urusan Tuhan dengan kita itu sebenarnya cuma urusan hati. Tuhan mau beresin hati kita. Makanya saya katakan terkadang Tuhan nggak mau cepet-cepet atau bahkan nggak mau beresin masalah kita. Karena Tuhan lebih fokus ngurusin beresin hati kita. Karena urusan Tuhan dengan kita itu hati. Makanya Tuhan ngomong kiranya hati mereka selalu. Urusan Tuhan dengan kita itu hati. Nah harusnya ketika kita bertuhan, harusnya hati kita yang mau diberesin. Nah tapi seringkali justru banyak orang yang beragama, termasuk yang beragama Kristen, ketika dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu hanya menjadikan Yesus itu sebagai pembantu dia, jongos dia, untuk beresin masalah dia yang buat terus padahal dia yang buat masalah, dia yang buat persoalan, Tuhan suruh beresin terus. Nah, konsep bertuhan itu yang harus kita miliki, jangan hanya sekedar beragama dan memanipulasi Tuhan, mengeksploitasi Tuhan. Nah, itu yang harus bertobat. Kalau kita sampai hari ini jadi orang Kristen yang hanya mengeksploitasi Tuhan, memanipulasi Tuhan dengan kedok agama dan rohani, kalau kekristenan kita masih seperti itu bahaya. Tapi mari kita memiliki hati yang selalu takut akan Tuhan, selalu berpegang teguh pada perintahnya. Dan sekali lagi perintahnya itu nggak berat, perintahnya itu nggak sulit, sabar itu nggak susah, karena sabar itu sudah Tuhan taruh di hati kita, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Jujur itu nggak susah, berpadan dengan apa yang ada itu nggak susah, ketika kita bisa mematikan keinginan daging kita. Dan seringkali yang menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan kan karena keinginan daging kita. Apakah keinginan daging kita sudah dimatikan? Makanya saya selalu ingatkan, baptisan air itu maknanya harus dimaknai setiap hari. Bahwa kita ini, manusia lama kita ini sudah mati, sudah dikubur bersama Kristus, dan kita ini adalah ciptaan baru. Makanya harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi respon otomatis. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi biarlah kita memenuhi harapan Tuhan, yaitu kiranya hati mereka, kata Tuhan, hati kita selalu takut akan Tuhan, selalu berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Dan ketika kita melakukan hal itu, maka Tuhan menggenapi janji-janjinya. Kita menikmati hidup di dalam damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman.
Seperti Yesaya 32 dan 17 ayat yang berkali-kali saya ingatkan. Di mana ada kebenaran. Artinya ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan menikmati damai sejahtera. Kita menikmati ketenangan dan ketentraman. Kalau sampai hari ini kita nggak damai sejahtera, kita nggak tenang, kita nggak tentram, saya bisa jamin karena kita nggak hidup dalam kebenaran. Kenapa kita bisa berantem sama saudara? Ya karena kita nggak hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan suruh ampuni, firman Tuhan saling mengasihi. Kita nggak mau lakukan itu. Kenapa kita nggak damai di dalam pekerjaan? Karena kita nggak lakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan rajin. Lakukan segala sesuatu dengan jujur. Ya kita nggak tenang kalau kita nggak lakukan firman. Tapi kita hidup dalam firman, kita akan tenang, damai, dan tentram. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Dorcas. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Dorcas. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami hari ini diingatkan lagi Tuhan tentang 10 hukum Taurat Tuhan. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu pagi hari ini untuk belajar taat, setia, untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu, hidup dalam takut akan Engkau senantiasa Tuhan. Kami tahu itulah yang menjadi kerinduan hati-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap Roh Kudus yang sudah menuntun kami untuk tetap setia, terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati Ibu Dorcas yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Engkau semakin hari semakin memakai hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat dalam setiap pelayanannya Tuhan, khususnya pelayanannya di air hitam Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, Kau semakin tambahkan hikmat setiap pelayanannya. Kau juga berkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua pagi hari ini yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Bila kami semua boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat para anaknya Ibu Yani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hasil check up yang mendapatkan hasil yang baik Tuhan. Kau terus memulihkan keadaan Lara Tuhan, jadi sempurna Tuhan. Sehingga hidupnya, keluarganya boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan rencana penjualan tanah ini di kebun kopi, Ibu Meranti, kebun tebunya di Lamongan Tuhan. Campur tangan, Tuhan biarlah Engkau yang kirimkan pembeli yang tepat untuk membeli tanah-tanah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa, Ibu Meranti yang dalam perjalanan ke Sumeneb, Madura Tuhan. Engkau melindungi perjalanannya Tuhan, sertai dan tuntun Tuhan. Ibu Meranti terus menjadi berkat dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Kau berkati Bu Meranti dan Pak Siregar Tuhan ya, di masa tua mereka. Mereka boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, curahkan damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau berikan keamanan dan kesejahteraan Tuhan buat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kau berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Presiden dan para stafnya Tuhan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan seluruh jajarannya. Kau taruhkan mereka hati yang takut akan Engkau dalam memimpin bangsa kami yang besar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap
ibadah-ibadah raya kami Tuhan, hari ini maupun besok Tuhan. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin ibadah raya, Engkau berkati para pelayan-pelayan yang melayani Engkau Tuhan. Para hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati mereka. Urapi Tuhan setiap pelayanan mereka. Engkau juga bawa setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka bersama-sama beribadah Tuhan, sekutu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah mengirimkan anak bagi kami, anak-Mu, Tuhan Yesus dalam hidup kami. Engkau sudah nyatakan kasih-Mu kepada kami, tetapi Engkau juga mau kami melakukan segala hal apa yang Kau mau, yaitu takut pada Engkau, takut pada Engkau, sungguh-sungguh mengerti takut pada Engkau. Tuhan, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami sepenuh-penuh untuk Engkau. Perintah-Mu tidak sulit, karena Engkau tahu kami mampu. Kami mau menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kami, yaitu perkenanan kepada Engkau seumur hidup kami. Berkati ya Tuhan, sepanjang hari untuk takut pada Engkau, tidak lagi takut kepada manusia. Tidak takut ya Tuhan menghadapi keadaan, tetapi kami boleh melakukan setiap kebenaran demi kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus memberitahukan kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Berkati teman-teman semua yang ada di Koramil dan hamba-Mu. Berkati Pak Heri ya Tuhan, sebagai pemimpin di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama Engkau, nama yang besar, nama yang hidup, nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.